Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya. Kemarin kita di video sebelumnya kita membahas mengenai ideologi dan apa itu intelektual. Seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, kali ini kita akan membahas mengenai feodalisme dan ideologi tradisional. Di pembahasan kali ini akan ada hal yang menarik. Karena apa? Nanti di ideologi tradisional kita akan membahas ideologi tradisional yang dimana ideologi tersebut seharusnya dapat diterapkan di pemerintahan saat ini. Karena apa? Tetap tonton dan cermati video ini hingga akhir nanti. Oke. Di awal kita membahas mengenai feodalisme. Dalam kamus orang Marxis, feodalisme diartikan sebagai suatu tingkatan yang lebih maju dari perkembangan masyarakat budak. Feodalisme adalah sistem politik dan militer yang merupakan dasar dari pemerintahan. Feodalisme merupakan sistem politik dan militer yang merupakan dasar dari pemerintahan. Ada aturan-aturan pokok di dalam sistem feodalisme. Menurut teori yang berlaku di berbagai negara, raja dianggap sebagai tuan tanah besar atau overlord. Bukan overlord, tuan tanah besar yang memiliki tanah luas dalam wilayah kerajaannya. Raja meminjamkan tanah tersebut kepada penyewa tanah, dan yang tersebut terakhir ini menjadi vasalnya. Di tenants dan insif. Feodalisme di Eropa telah muncul sejak tampilnya Karl Martel abad 7 dan 8, pemberian kebangsaan yang menahan bangsa Islam atau bangsa Manor di tahun 732 Masehi. Oke. Selanjutnya tadi barusan membahas mengenai Manor. Bicara mengenai Manor. Manor sendiri adalah unit masyarakat petani terkecil pada abad ke-5 hingga abad ke-15 Masehi. Karena sebagian besar Eropa berwujud desa, di antara petani terdapat tingkatan-tingkatan. Yang pertama adalah villeins, adalah petani merdeka namun tidak boleh meninggalkan manor karena memiliki hutang kepada lord. Jadi villeins ini petani yang merdeka namun tidak boleh meninggalkan unit masyarakat petani terkecil. Jadi mereka nggak boleh meninggalkan manor. Karena apa? Karena mereka memiliki hutang kepada lord atau kepada raja, kepada pemerintah, kepada pemimpin. Dan yang kedua adalah serf, adalah petani yang dapat diperjualbelikan. Serf ini hampir sama dengan budak karena mereka dapat diperjualbelikan. Sebagai satu unit masyarakat petani, manor dapat mencukupi kebutuhan sendiri. Jadi manor meskipun mereka memiliki hutang kepada lord, ya, mereka masih bisa mencukupi kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya dari tadi berbicara mengenai lord. Apa sih lord itu? Lord itu adalah tuan dari manor. Lord tidak hanya memiliki seorang manor, namun lebih dari itu. Tugas utama seorang lord ialah memberi perlindungan, membuat tempat tinggal yang disebut manor house atau kastil di daerah aman sehingga atau sebagai pusat administrasi untuk mengurus manor.
Tentara pasukan Lot Lambert Prestige seorang Lord. Anggaran untuk tentara hasil dari tanah milik Lord atau Dimens Lord. Jadi anggaran untuk membayar tentara-tentara tadi didapat dari tanah milik Lord atau tuan dari manor. Dengan cara pajak, petani selain membayar pajak wajib memberi bantuan kepada Lord. Jadi pada masa itu petani selain memberi pajak wajib pada Lord atau pada atasannya, petani juga wajib memberi bantuan kepada Lord, seperti sedia uang tebusan, menyokong perkawinan, menyokong biaya perayaan, kerja dalam waktu tertentu. Jadi kalau kita hidup di zaman saat itu mungkin juga susah ya, karena kalau posisi jadi Lot enak. Kalau kita hidup pada masa itu, posisi kita ada di posisi manor atau petani, mungkin kita akan merasakan susahnya mereka pada masa itu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, akan ada pembahasan yang menarik, yaitu tentang ideologi tradisional. Oke. Dalam ideologi tradisional terdapat hubungan partner klien yang menempatkan seorang pemimpin sebagai partner dan rakyat sebagai klien. Jadi ideologi tradisional ini yang disebut partner klien adalah seorang pemimpin atau partner yang melayani klien, kayak hampir bilang sebagai seperti di perusahaan-perusahaan, partner melayani klien, partner mensejahterakan klien, memahami apa maunya klien, seperti itu ideologi tradisional. Ideologi tradisional dapat kita samakan dengan ideologi negara, kerajaan. Kepemimpinan yang ideal seharusnya memiliki pola seperti ajaran Ki Hajar Dewantara, yakni Ki Hajar Dewantara adalah yang mencetuskan pola kepemimpinan. Ki Hajar Dewantara yakni sebagai manusia Pancasila sejati yang berkewajiban membimbing dan melindungi masyarakat. Jadi pemimpin atau pemimpinan yang ideal menurut Ki Hajar Dewantara atau yang disebutkan Ki Hajar Dewantara yakni seharusnya memiliki pola seperti ajaran, yakni sebagai manusia Pancasila yang berkewajiban membimbing dan melindungi masyarakat. Jadi kewajiban pemerintah itu harusnya membimbing dan melayani serta melindungi masyarakat. Dalam sejarah Orde Baru dinyatakan bahwa kepemimpinan yang bersemangat Pancasila haruslah ini cetusan karya Ki Hajar Dewantara. Dalam sejarah Orde Baru dinyatakan bahwa kepemimpinan yang bersemangatkan Pancasila haruslah ing ngarsa sungtulodo ing madya mangunkarsa tutwuri handayani. Jadi pola kepemimpinan ini bersumber dari ajaran Ki Hajar Dewantara, pendiri Taman Siswa dan sistem AMO. Harus. Karena apa? Karena jika sistem pemerintahan menggunakan tatanan atau pola kepemimpinan
yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara ini, saya yakin suatu negara akan mengalami perkembangan yang sangat pesat, akan mengalami kemajuan, baik itu dari masyarakat maupun dari negaranya, serta ekonomi dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya kita berbicara mengenai kepemimpinan dalam masyarakat tradisional. Dalam masyarakat tradisional, kepemimpinan berakar pada struktur sosial yang tersusun berdasarkan kelahiran, kekayaan, dan status. Dalam masyarakat tradisional, perbedaan antara golongan yang kultural, superior dan inferior diterima sebagai kenyataan dan dibenarkan sebagai susunan yang dikehendaki Tuhan dikehendaki Tuhan sendiri. Jadi golongan-golongan tadi itu dipercaya dan diyakini bahwasanya itu sudah kehendak dari Tuhan. Di kepemimpinan dalam masyarakat tradisional selanjutnya ada yaitu prinsip kekuasaan raja dalam ideologi tradisional. Sistem tribalisme dan patrimonialisme sampai dengan despotisme merupakan prinsip dasar kedudukan raja. Pengikut raja adalah orang upahan atau semacam sewaan, sehingga kekuasaan lebih berpusat kepada raja. Jadi pengikut raja itu bukan sepenuhnya rakyat, tetapi ada juga orang sewaan atau orang yang diberi upah. Suatu unsur dari prinsip dari kerajaan yang berakar pada tradisi kuno ialah wahyu atau ulung yang lazim digambarkan sebagai gumpalan sinar yang turun kepada orang yang menerimanya. Selama wahyu atau ulung ada di kerajaan atau di keraton, para raja berhak menjalankan perintahan dan menduduki tahta kerajaan. Selanjutnya akan membahas mengenai selanjutnya kita akan berbicara mengenai konsep kepemimpinan Jawa. Disinilah letak yang saya sampaikan keunikan tadi. Jadi Indonesia adalah satu negara yang yang kaya akan kebudayaan, dan Jawa dalam hal ini Jawa Tengah punya ragam kebudayaan. Salah satunya adalah wayang. Kalau teman-teman orang Jawa pasti tidak asing kalau bicara mengenai wayang. Salah satu tokoh yang paling banyak digemari dalam masyarakat Jawa adalah tokoh Semar. Kalau bicara wayang, siapa sih yang nggak kenal Semar? Dalam mitologi Jawa, Semar adalah seorang pemimpin yang dipuja karena keberhasilan dalam memimpin atau memajukan bangsa. Dalam kenyataan hidup, Semar merupakan gambaran yang memberi petunjuk mengenai kehidupan dan jalan keluar masalahnya. Nah, di sini kita akan bicara mengenai Semar dulu. Mengenal figur Semar ya. Semar Badaranaya adalah tokoh Punokawan yang dalam wayang Jawa memiliki peran penting, bahkan lebih utama daripada wayang babon. Dalam wayang kulit, Semar adalah pembantu Pandawa, tetapi dia sangat dihormati oleh tuannya.
Jadi meskipun Semar ini seorang pembantu dari Pandawa, akan tapi Semar sangat dihormati oleh tuannya sendiri, yaitu oleh Pandawa. Semar biasanya dimintai nasihat oleh Pandawa dalam mengambil keputusan mengenai masalah yang dianggap gawat dan mendesak. Jadi ketika Pandawa mengalami masalah yang gawat dan mendesak, biasanya para Pandawa di dalam cerita pewayangan Jawa, biasanya Pandawa minta nasihat, minta petunjuk pada Semar mengenai suatu masalah tersebut, gimana cara menyelesaikan masalah tersebut dan bagaimana jalan keluarnya yang baik. Terus Semar itu siapa sih? Gimana sih asal usul Semar itu? Ada dua versi sebenarnya yang menceritakan asal usul Semar, meskipun nantinya versi tersebut akan memiliki kesamaan. Jadi saya sebutkan salah satunya aja, versi yang pertama. Di versi yang pertama menceritakan langit dan bumi yang dikuasai oleh Sang Hyang mempunyai anak yang bernama Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal memiliki istri Dewi Rekawati dan memiliki anak kepiting raksasa bernama Rekatama. Di suatu hari Rekatama bertelur, dan telur tersebut terbang kemudian menghadap ke Sang Hyang Wenang, menghadap ke hadapan Sang Hyang Wenang. Setelah menghadap ke hadapan Sang Hyang Wenang, telur tersebut menetas dengan sendirinya dan muncullah tiga makhluk yang berasal dari kulit telur, putih telur, serta kuning telur. Dari kulit telur muncul satu sosok yang dinamakan Teja Mantri. Kita sebut Teja Mantri ini adalah Togok. Dan putih telur muncul sebuah sosok yakni Ismaya atau Semar. Dan kuning telur berwujud Manikmaya atau Batara Guru. Penggambaran tokoh Semar. Semar dalam bahasa Jawa disebut dempel atau keteguhan jiwa. Rambut Semar berbentuk seperti kuncung yang bermakna akuning sang kuncung, yaitu sebagai kepribadian pelayan yang mengejawantah untuk melayani manusia. Penggambaran bentuk Semar menjadikan Semar sebagai sosok yang sangat dihormati dan sangat misterius, dan juga simbol kesempurnaan hidup. Dalam tubuh Semar tersimpan karakter wanita, laki-laki, anak-anak, orang tua. Ekspresi dari Semar, ekspresi gembira, sedih bercampur menjadi satu. Di balik wujud lahirnya tersebut tersimpan sifat mulia, yakni mengayomi, mampu menyelesaikan masalah, sabar dan bijaksana. Oke. Selanjutnya pemimpinan dan kepemimpinan. Kita berbicara mengenai pemimpin dan kepemimpinan. Apa sih bedanya? Ya, kita bahaslah pada video kali ini. Pemimpin tidak akan muncul tanpa ada masyarakat. Pemimpin tidak dapat disebut pemimpin tanpa adanya kelompok individu sebagai bawahannya. Seorang pemimpin dapat dilihat dari kemampuannya mewujudkan cita-cita kelompok, kemampuannya berkomunikasi dengan lingkungan,
Mimpin merupakan figur multidimensi lah. Jadi pemimpin itu harus serba bisa. Kenapa? Tugas pemimpin bukan hanya memimpin suatu golongan, akan tapi bagaimana cara dia mengayomi golongan tersebut. Bagaimana cara dia mensejahterakan golongan tersebut. Seorang penguasa atau pemimpin negara mempunyai kewajiban terhadap rakyat yang dikuasainya. Pengertian kepemimpinan bahwa seorang pemimpin ialah seorang yang memiliki status kepemimpinan, suatu posisi penguasa atau pengendali yang membudaya di dalam kelompok masyarakat, menjadi simbol suatu negara yang menangani dengan benar akan diri sendiri secara internal dan eksternal, yang mempunyai peran sebagai juru bicara kelompok. Jadi pemimpin itu sebagai perwakilan dari suatu golongan. Ketika golongan tersebut ingin menyuarakan sebuah pendapat, ketika tidak sampai, itu tugas dari seorang pemimpin untuk menyampaikan suatu pendapat tersebut. Jadi seorang pemimpin, berulang-ulang kali saya katakan bahasanya seorang pemimpin itu harus mengayomi, melindungi, serta mensejahterakan golongannya yang ia pimpin. Oke. Selanjutnya mengenai konsep kepemimpinan ideal ala Semar. Di sini mungkin kita sering mendengar mengenai manunggaling Kaulo Gusti. Dalam ilmu politik, Semar dapat dijadikan sebuah pengejauhan tahan dari ungkapan Jawa tentang kekuasaan, yaitu manunggaling Kaulo Gusti. Manunggaling Kaulo Gusti ini kesatuan hamba dengan rajanya. Arjuna dan Semar bersama-sama melambangkan suatu yang berupa manusia, yaitu Arjuna sebagai pribadi, sedangkan Semar sebagai pikiran dan sadarannya. Manunggaling Kaulo Gusti bahwa seorang raja Gusti dan mengikuti hukum lurus harus pasrah atau menyerahkan diri pada ajaran tersebut. Seorang pemimpin sebesar bangsa Indonesia ini ya, sebenarnya dapat menerapkan sistem pemimpinan ala Semar, yakni manunggaling Kaulo Gusti. Dengan cara apa? Seorang pemimpin seharusnya mengabdi kepada masyarakat atau golongan yang ia pimpin, memikirkan keputusan apa yang harus ia ambil, peraturan apa yang harus ia buat, dan peraturan-peraturan atau keputusan-keputusan tersebut harus juga difikirkan bagaimana nanti golongan yang saya pimpin, bagaimana nanti rakyat yang saya pimpin. Itu juga harus difikirkan, bukan hanya memikirkan diri sendiri. Konsep manunggaling Kaulo Gusti jikalau diterapkan di bangsa ini saat ini, kalau saat ini manunggaling Kaulo Gusti diterapkan pada bangsa ini, saya yakin bangsa ini pasti akan maju. Kenapa? Karena sejatinya pemerintah atau pemerintahan seorang Gusti mengabdi kepada kaulonya, bukan hanya kaulo yang mengabdi kepada Gustinya, kan tapi Gusti yang mengabdi kepada kaulonya, atau
pemimpin yang mengabdikan dirinya kepada rakyatnya. Jadi mungkin pembahasan kali ini sedikit agak panjang, kan, tapi banyak ilmu atau pendapat serta teori yang dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita, pola kepemimpinan yang dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita akan mencapai tujuan kita dengan mudah dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin cukup sampai sini apa yang saya sampaikan di video kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang, video selanjutnya. Jika ada salah kata dari awal hingga akhir, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sekian dari saya, terima kasih.